Inter serius incar Angelo Bonni, kontak baru dijadwalkan pekan depan. Inter tengah mengupayakan perekrutan Angelo Bonni dari Parma untuk memperkuat lini serang. Para petinggi klub saat ini sedang menjajaki kemungkinan transfer bersama manajemen Parma. Inter sedang bekerja dalam operasi ini dengan Parma, ungkap laporan terbaru. Jurnalis Matteo Moretto menyampaikan perkembangan terbaru terkait negosiasi tersebut. Minggu depan dijadwalkan ada kontak baru dengan perwakilan Bonni untuk memahami kelayakan operasi ini, serta untuk melanjutkan dialog dan negosiasi, ujarnya di kanal YouTube Fabrizio Romano. Inter juga berusaha merampungkan detail kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Tujuannya adalah menutup lingkaran di level kontrak dengan pemain yang bersangkutan, tambahnya. Klub berharap progres konkret akan terjadi dalam waktu dekat. Perpanjangan kontrak Mosquera berjalan lamban dengan Valencia, Inter memantau. Inter siap bergerak cepat jika Valencia gagal memperpanjang kontrak bek muda mereka, Christian Mosquera. Laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Mosquera masuk dalam radar transfer Nerazzurri. Inter melihat Mosquera sebagai target potensial karena situasi kontraknya saat ini, tulis laporan tersebut. Kontrak Mosquera bersama Valencia akan berakhir pada Juni tahun depan. Kondisi ini membuat musim panas ini menjadi momen krusial bagi klub asal Spanyol tersebut. Jika tidak diperpanjang, Valencia terancam kehilangan sang pemain secara gratis musim depan. Inter sendiri tengah mempersiapkan permajaan di lini belakang mereka. Usia Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij yang sudah tidak muda lagi menjadi perhatian klub. Selain itu, Jan Bisek juga dikabarkan menarik minat dari Manchester United dan West Ham United. Valencia saat ini berupaya keras untuk mencapai kesepakatan baru dengan Mosquera. Namun, Inter siap memanfaatkan celah jika negosiasi tersebut gagal. Jika Valencia tak berhasil memperpanjang kontraknya, Inter bisa langsung mengambil langkah konkret, lanjut laporan dari Corriere. Lazio dikabarkan terus memantau perkembangan gelandang Bologna, Giovanni Fabian dengan minat untuk mengamankan servisnya akan tetapi masa depannya masih di bawah kendali Inter Milan yang masih memiliki opsi beli kembali ex-pemain mudanya tersebut. Maurizio Sarri telah meminta perekrutan seorang pemain baru untuk melengkapi 3 gelandangnya guna menemani Nicolo Rovella dan Matteo Guendouzi. Oleh karena itu Direktur Olahraga Lazio, Angelo Fabiani sedang terjun dalam bursa gelandang box-to-box yang bisa menambah kualitas dan dinamisme pada timnya. Menurut kabar yang dilansir Il Corriere dello Sport mengungkapkan Giovanni Fabian dari Bologna menjadi salah satu nama teratas dalam daftar incaran Biancocelesti. Ibu kota Italia telah mencoba merekrut pemain 22 tahun tersebut Januari lalu, akan tetapi Rossoblu menolak melepasnya karena rekan satu timnya, Louis Ferguson mengalami cedera otot. Meski demikian, surat kabar Roma tersebut menegaskan bahwa D'Aquile tidak pernah melupakan pemain internasional Italia U21 itu, dan mereka bisa mencoba serangan baru dalam beberapa minggu mendatang. Meski demikian, Inter masih mengendalikan nasib mantan pemain muda mereka itu berkat opsi pembelian kembali yang dapat mereka lakukan pada bulan Juli. Sumber tersebut memperkirakan masa depan pemain itu akan diputuskan saat ia kembali dari kejuaraan Eropa U21. Mehdi Taremi tegaskan komitmen, saya ingin bertahan. Mehdi Taremi menyatakan keinginannya untuk tetap berada di Inter meski berbagai rumor menyebut dirinya akan hengkang musim panas ini. Penyerang asal Iran itu menyampaikan pernyataannya kepada media Mehr News. Saya punya kontrak, dan jika mereka mengizinkan, saya ingin bertahan, ucapnya. Taremi bergabung dengan Inter musim lalu setelah kontraknya bersama Porto berakhir. Di musim perdananya bersama Nerazzurri, ia hanya mencetak 3 gol. Catatan itu memunculkan spekulasi soal kemungkinan kepergiannya dari klub. Namun Taremi membantah kabar tersebut dan menjelaskan kondisi sebenarnya. Sebanyak apapun media nasional di Iran mengatakan saya pergi dari Inter, di Italia tidak ada kabar seperti itu, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dirinya masih bahagia di klub. Selain membahas masa depannya, Taremi juga menyampaikan pendapatnya mengenai sepak bola Italia. Sepak bola Italia dan cara mereka memandang pemain sangat mirip dengan di Iran, kata Taremi. Pemain yang lebih tua dan berpengalaman lebih dihargai. Saya mencintai Italia. Juventus dikabarkan membuka peluang untuk melepas Nicolas Gonzalez ke klub lain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Nicolas Gonzalez telah menjadi sosok penting di Serie A sejak kepindahannya dari Stuttgart ke Fiorentina pada musim panas 2021. Setelah membuktikan kualitasnya di Florence, pemain sayap ini bergabung dengan Juventus musim panas lalu melalui kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian senilai total 35 juta euro. Namun, musim perdananya di Stadion Allianz tidak sepenuhnya meyakinkan. Awalnya,
Pemenang Copa America kedua kali ini kesulitan mendapatkan peran utama di bawah asuhan Thiago Motta. Gonzalez kemudian menjadi pemain inti di bawah Igor Tudor, yang menghargai keserbabisaan dan etos kerja kerasnya. Meski demikian, ia belum mampu membuat dampak signifikan, mengakhiri musim dengan 5 gol dan 4 assist dari 35 penampilannya di semua kompetisi. Oleh karena itu, Il Bianconero meyakini bahwa Juventus bersedia berpisah dengan Nicolas Gonzalez jika mereka menerima tawaran sekitar 25 juta euro. Meskipun jumlah ini mungkin tidak terlalu besar di pasar saat ini, angka tersebut cukup untuk menghindari kerugian modal bagi klub, sekaligus memungkinkan dana tersebut diinvestasikan kembali untuk merekrut pemain baru. Sumber yang sama juga mengungkapkan minat kuat dari Marseille, yang berambisi memperkuat skuad Roberto De Zerbi dengan talenta-talenta ternama. Raksasa Liga 1 itu baru saja mengamankan tiket Liga Champions setelah finish kedua di klasemen Liga Domestik, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial untuk menambah kekuatan tim. Inter dan Calhanoglu sama-sama terbuka dengan ketertarikan Galatasaray. Inter bersiap membuka negosiasi untuk Hakan Calhanoglu pada bursa transfer musim panas ini. Inter bersedia mendengarkan tawaran untuk Calhanoglu, ungkap Pasquale Guarro. Beberapa ketertarikan telah muncul dari Arab Saudi dan Turki, meski belum ada pendekatan konkret. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Galatasaray masuk dalam daftar peminat serius. Jika tawaran yang sesuai datang, Inter bisa mempertimbangkan untuk melepasnya, tulis media Italia tersebut. Gelandang berusia 31 tahun itu masih memiliki kontrak hingga musim panas 2027. Calhanoglu saat ini sedang bersama skuad Inter di Los Angeles untuk persiapan Piala Dunia antar klub 2025. Belum ada tawaran resmi yang masuk, demikian ditulis dalam laporan yang sama. Meski begitu, Galatasaray dan beberapa klub Saudi terus memantau situasinya dengan ketat. Media Turki fanatik mengklaim bahwa kontak langsung telah terjadi antara Galatasaray dan sang pemain. Calhanoglu siap menerima tawaran kontrak 3 tahun dengan nilai 10 juta euro bersih per musim, ungkap laporan tersebut. Ia disebut tidak akan menolak kesempatan pindah ke klub yang telah lama ia dukung. Kini, keputusan akhir bergantung pada negosiasi antara Galatasaray dan Inter. Kedua klub belum memulai negosiasi dan masih berbicara secara informal, tulis fanatik. Namun, juara Turki itu dikabarkan siap memberikan penawaran resmi dalam waktu dekat. Christian Chivu ingin bawa Mandela Keita ke Inter Milan. Christian Chivu mulai menyusun rencana untuk memperkuat lini tengah Inter. Chivu merekomendasikan satu nama khusus kepada manajemen, yakni gelandang Parma, Mandela Keita, tulis Gazzetta di Parma edisi cetak hari ini. Pemain asal Belgia itu menjadi sorotan setelah tampil impresif di bawah asuhan Chivu. Keita bergabung dengan Parma dari Antwerp pada musim panas lalu. Keita menjadi sosok penting di lini tengah Giallo Blu saat ditangani Chivu, lanjut laporan tersebut. Gelandang 23 tahun itu dipercaya mengisi peran sentral dalam skema permainan tim. Kini, Chivu berencana membentuk kembali poros permainan Inter. Inter mempertimbangkan Keita sebagai target, terutama jika Hakan Calhanoglu hengkang, ungkap Gazzetta di Parma. Pembicaraan awal terkait sang pemain telah dilakukan dengan pihak Parma. Chivu baru saja diangkat sebagai pelatih kepala Inter Milan usai membawa Parma bertahan di Serie A. Pengalaman Chivu di Parma memperkuat keyakinan Inter terhadap kapasitasnya, termasuk dalam mengidentifikasi pemain potensial, demikian disebutkan. Nama Keita kini masuk dalam daftar utama perburuan Nerazzurri. Davide Fratesi kemungkinan besar akan bertahan di Inter Milan, menyusul penunjukan Christian Chivu sebagai pelatih menggantikan Simone Inzaghi yang pergi. Pemain asal Italia itu diketahui tidak senang dengan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan sejauh ini. Bahkan pada Januari, Davide Fratesi dilaporkan telah mendorong untuk hengkang, dengan AS Roma sangat tertarik untuk merekrutnya. Meskipun demikian, Fratesi tetap bertahan di Inter selama paruh kedua musim dan memberikan dampak signifikan, termasuk mencetak gol penting di Liga Champions. Namun ia kesulitan menembus starting 11 utama Inter secara reguler, sehingga rumor kepindahannya musim panas ini terus beredar, dengan Roma dan terutama Napoli yang baru saja juara, masih meminatinya. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kedatangan Christian Chivu telah mengubah segalanya bagi Fratesi. Gelandang jebolan Sassuolo itu selalu terlihat sedikit tidak cocok dalam sistem mantan pelatih Inter, Simone Inzaghi. Andai Inzaghi tetap bertahan, kepergian Fratesi musim panas ini hampir pasti. Pemain berusia 25 tahun itu bahkan sempat berselisih dengan Inzaghi karena tidak bermain di final Liga Champions, yang membuatnya bertekad untuk pergi. Sekarang Inzaghi telah meninggalkan Inter setelah final Liga Champions dan bergabung dengan Al Hilal pada 4 Juni 2025. Christian Chivu, sebagai pelatih baru, memiliki ide dan ekspektasi yang berbeda dari gelandang-gelandangnya. Secara khusus, timing lari tanpa bola Fratesi dinilai bisa lebih berguna dalam sistem Chivu. Oleh karena itu,
Fratesi setidaknya memiliki kesempatan untuk menjadi starter reguler di bawah rezim baru ini. Klub Arab Saudi, Al Hilal, dilaporkan siap untuk mencoba lagi dalam upaya mereka meyakinkan bek kiri AC Milan, Theo Hernandez, untuk bergabung. Kabar ini muncul setelah klub peminat lainnya dari Eropa, Atletico Madrid, tampaknya telah beralih ke target lain. Theo Hernandez hanya memiliki sisa kontrak selama 12 bulan bersama I Rossoneri. Awal minggu ini dilaporkan bahwa AC Milan dan Al Hilal bahkan telah menyetujui sebuah kesepakatan transfer senilai sekitar 35 juta euro, termasuk bonus. Namun, Theo dengan tegas menolak gagasan kepindahan tersebut. Ia berharap bisa mendapatkan transfer ke salah satu klub papan atas Eropa, dengan Atletico Madrid kemudian ikut serta dalam perburuan. Kini, ketika segala sesuatunya tampaknya mulai mendekati sebuah kesimpulan dengan klub Spanyol tersebut, Atletico justru dilaporkan telah memutuskan untuk meninggalkan meja perundingan. Menurut laporan terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano, sebagaimana dikutip oleh Milan Press, Theo Hernandez masih bisa meninggalkan AC Milan pada musim panas ini. Namun, tujuannya kemungkinan besar bukan lagi Atletico Madrid, karena Los Colchoneros belum berhasil mencapai kesepakatan dengan Milan mengenai biaya transfer. Di sisi lain, Al Hilal yang telah mendapatkan lampu hijau dari Milan mengenai biaya transfer tampaknya belum menyerah begitu saja. Setelah mencatat bahwa jendela transfer tambahan untuk Piala Dunia antar klub telah berakhir, klub Saudi tersebut kini tengah mempersiapkan sebuah serangan baru untuk bisa mendatangkan Theo Hernandez dan juga Victor Osimhen, guna memberikan pelatih baru mereka, Simone Inzaghi, dua pemain top di awal masa kepemimpinannya.